Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan Honda Matic Beat ya, dengan kendala ban belakangnya kempes atau bocor. Langsung saja kita eksekusi ya. Pertama-tama kita buka dulu pada bagian spentilnya ya. Nanti dulu saya lepaskan dulu bagian rodanya ya supaya enak posisinya. Nah, lanjut kita lepaskan dulu bagian spentil sama mur yang ada di bagian dop ya. Kita lepaskan pakai kunci pas 12, kemudian kita lepaskan aja pakai tangan. Kemudian kita lanjut tekan-tekan dulu atau pijat bagian ban luarnya ya, supaya tidak terjepit atau tidak menempel pada bagian velg. Nah, kalau seperti yang kita lihat, kalau masih samping-sampingnya menempel pada bagian velg, jadi akibatnya kayak gini, agak susah ya. Jadi si karet bannya itu pada saat dicukit tidak mau terbuka ya. Ini saya pakai 3 cukitan, yang 2 cukitan saya tahan dan 1 saya gunakan untuk mencukit ya. Dan setelah 4 atau 5 kali cukitan itu sudah mudah. Lanjut kita pakai 1 cukitan saja ya. Yang penting pada saat pencukitan itu harus hati-hati, jangan sampai ban dalamnya ikut tercukit, nanti sobek ya. Setelah proses pencukitan, lanjut kita tarik atau kita keluarkan bagian ban dalam ya. Untuk selanjutnya kita cek pada bagian ban dalamnya, biar kita tahu bagian mana yang bocor. Kita tarik dulu bagian ban dalamnya sampai keluar semua ya. Nah, ini dopnya sudah keluar, kita keluarkan dari bannya ya, karena ini tidak ada pengait antara knalpot dengan ban, jadi pada Honda Beat kita bisa keluarkan ban dalamnya ya. Oke, saya pasang lagi bagian spentilnya, kemudian nanti saya pompa dan saya lakukan pengecekan bagian yang bolong atau bagian yang bocor ya, dengan menggunakan media air. Oke, saya pompa dulu ban dalamnya. Jadi setelah dipompa saya celupkan atau saya tenggelamkan ya bagian ban dalamnya. Kita ceknya memutar, atau kalau ada bagian yang sudah terasa besar atau lubangnya banyak ya, kita cek dulu. Dan benar, ini lubangnya cukup besar ya. Saya coba pompa lagi, tekanan anginnya saya perbesar. Terus saya cek secara memutar ya. Dikhawatirkan kalau ada bocornya lebih dari 1. Jadi alangkah baiknya dilakukan pengecekan memutar ke seluruh bagian ban dalam. Setelah itu kita kempeskan lagi bagian bannya dengan cara dicabut spentilnya ya. Kemudian kita lakukan proses pembakaran atau pengepresan ya. Kita siapkan dulu alat presnya atau alat bakarnya ya. Nah, kemudian pada bagian yang tadi bocor atau berlubang, kita gosok dulu dengan menggunakan gergaji. Boleh dengan gergaji, boleh dengan amplas juga ya. Intinya asal bagian yang ada lubangnya itu jadi halus, dan pada saat menempelkan karet tambal itu biar bisa matang dengan sempurna ya. Oke, saya siapkan dulu karet tambalnya ini. Saya potong sesuai ukuran lubang yang bocornya ya, jadi tidak terlalu besar ataupun kecil.
Kemudian saya lepaskan perekatnya ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan lem apapun, cuma menggunakan perekat pada karet tambalnya. Kemudian saya siapkan kalengnya ya, kaleng di bagian pengepresan. Fungsi kaleng ini supaya pada proses pembakaran itu si ban dalam tidak ikut terbakar karena terlalu panas ya. Jadi pada saat matang juga, kalau misalkan sudah tidak lengket di kaleng lagi, berarti tambalannya sudah matang dengan sempurna. Setelah posisinya sudah pas, kita putar pada bagian alat presnya searah jarum jam. Kemudian bagian ban dalam yang tidak ditambal itu kita kaitkan ke atas ya, supaya tidak ikut terbakar. Di sini saya menggunakan spiritus untuk alat bakarnya ya. Setelah saya nyalakan, kita tunggu sampai apinya padam. Proses pembakarannya saya skip, langsung pada proses pas api sudah padam ya, biar lebih singkat. Setelah api padam, saya longgarkan lagi bagian alat presnya. Kemudian kita lihat kalau misalkan sudah tidak lengket ke bagian kaleng, berarti tambalannya sudah matang dengan sempurna ya. Begitu juga dengan ciri-cirinya, kalau sudah matang dengan sempurna biasanya mengkilap dan tidak menggelembung ya. Oke, kemudian kita lakukan pengecekan untuk kedua kali ya, pengecekan setelah ditambal. Fungsinya biar kita tahu setelah ditambal itu masih bocor atau sudah rapat. Oke, kita pompa dulu bagian ban dalamnya. Nah, kemudian kita celupkan bagian yang tadi kita tambal ya. Pada pengecekan kali ini tidak usah dicek secara memutar, cukup ke bagian yang tadi kita tambal saja ya. Setelah dirasa cukup dan tidak ada yang bocor lagi, lanjut kita ke proses pemasangan kembali. Sebelum dipasang kembali bagian ban dalamnya, kita cek dulu bagian ban luarnya ya. Dalamnya itu kita cek apakah ada paku, kawat atau benda tajam lainnya yang bisa menyebabkan ban dalamnya bocor lagi. Setelah dirasa aman, lanjut kita masukkan saja ban dalamnya. Kita paskan dulu bagian yang akan dimasukkan dop ya, atau lubang dopnya kita masukkan dulu. Kemudian kita pasang juga bagian murnya. Ya, setelah itu pelan-pelan kita masukkan keseluruhan bagian ban dalamnya ya. Jangan sampai terbalik atau ditekuk-tekuk ya. Nah, setelah ban dalam masuk semua, lanjut kita masukkan dulu bagian ban luarnya ya dengan menggunakan tangan. Oke, lanjut kita cupit untuk memasukkan keseluruhan bagian ban luarnya kembali ya. Sambil bagian atasnya kita tekan-tekan, 1 kali cukitan, 2 kali cukitan. Kemudian bagian atasnya kita tekan-tekan supaya samping-samping bannya itu tidak menempel ya. Oke, 1 kali cukitan. Oke, setelah masuk seluruhnya, lanjut ke proses pemompaan kembali ya. Setelah dipompa, prosesnya sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Terima kasih.